Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, yaitu channel yang berbagi tentang video-video yang berisi narasi-narasi sejarah, kehidupan sehari-hari, seni, budaya, serta filosofi Nusantara, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang jarang kita ketahui, teman-teman, yaitu mengenai sebuah prasasti. Fakta bahwa prasasti itu ternyata itu tidak hanya seorang raja saja yang mengeluarkannya. Ada beberapa pejabat yang pernah mengeluarkan prasasti. Yang kita akan bahas kali ini adalah apa yang ada di dalam prasasti, yang beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Rake Dyah Balitung atau Rake Watukara Dyah Balitung, teman-teman. Dari beberapa prasasti yang dikeluarkannya itu menyebutkan bahwa salah seorang pejabatnya itu pernah mengeluarkan prasasti. Di dalam berbagai prasasti yang dikeluarkan Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung, terdapat nama pejabat yaitu Rakrian Mahapati Ihinomaha, Mantri Sri Daksotama Bahubajra Patri Paksaksaya, yang menjadi orang kedua sesudah raja, yang ternyata tokoh ini juga mengeluarkan prasasti sendiri, yaitu Prasasti Taji Gunung, pada 21 Desember tahun 910 Masehi. Prasasti Taji Gunung itu adalah prasasti yang yang terdapat di desa Taji Gunung, teman-teman. Prasasti ini berbentuk batu lempengan ya, bertuliskan huruf bahasa Jawa kuno. Sedangkan prasasti ini menceritakan tentang sebuah tanah di desa Taji yang kemudian ditetapkan menjadi Sima. Mengenai tanah Sima itu teman-teman bisa tonton lagi video saya sebelumnya ya. Ada video yang membahas tentang tanah Sima, teman-teman. Di dalam prasasti Taji ini jelas yang mengeluarkan adalah Rakrian Mahamantri, teman-teman, bukan sang raja. Ketika prasasti ini dikeluarkan, yang menjadi raja adalah Rake Watukara Dyah Balitung, sedangkan yang mengeluarkannya ini adalah Mahamantri, yang merupakan orang kedua setelah raja. Ini bisa terjadi, mungkin bisa terjadi karena beberapa hal. Dugaan yang ada itu adalah karena raja sedang berhalangan, teman-teman. Mengenai berhalangan apa itu tidak disebutkan, tidak banyak sekali halangan yang bisa saja terjadi, teman-teman. Tetapi yang pasti prasasti ini dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dan bersinggungan langsung dengan program ataupun proyek yang sedang dikerjakan, yaitu pengalihan tanah menjadi ditetapkan menjadi tanah Sima, teman-teman. Biasanya tanah Sima ini diperuntukkan sebagai tempat-tempat peribadatan atau bangunan-bangunan suci, teman-teman. Tetapi ada juga tanah Sima yang diperuntukkan sebagai penghargaan karena masyarakat desa tersebut itu memiliki jasa terhadap raja dan kerajaan. Contohnya yang yang terjadi pada prasasti Gudadu, teman-teman, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah Wijaya, pendiri Majapahit. Itu dikeluarkan atas jasa kepala desa Gudadu dan warganya yang menampung Raden Wijaya atau Dyah Wijaya ketika melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang sebelum Majapahit berdiri. Setelah Majapahit bisa berdiri dan memiliki kekuasaannya, menjadi kokoh, teman-teman,
itu Raden Wijaya itu menganugerahkan Desa Kudadu itu sebagai tanah sima, yaitu tanah bebas pajak. Kemudian prasasti Timbangan Wungkang pada tanggal 11 Februari tahun 910 Masehi. Tokoh ini sudah memakai gelar Sri Maharaja. Itu artinya, di antara tanggal 22 Desember 910 sampai 11 Februari 913 pemerintahan Rakai Dyah Balitung berakhir. Prasasti Wungkal ini ditemukan di Desa Gatak, teman-teman, Kelurahan Bogoharjo, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. Prasasti ini berangkat tahun 1093 Sanjawarsa atau setara dengan 913 Masehi, teman-teman. Di prasasti ini tertulis bahwa Empu Daksa atau Maha Menteri Daksa, teman-teman, itu telah menjadi seorang raja, yang pada prasasti-prasasti sebelumnya itu tertulis bahwa Empu Daksa itu adalah Maha Menteri, tetapi di prasasti ini sudah menjadi seorang raja. Peristiwa ini masih misteri, teman-teman. Kapan Empu Daksa ini menjadi seorang raja itu tidak tertulis dengan jelas. Dan apa penyebabnya sampai Rakai Balitung berakhir kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh Empu Daksa ini atau Maha Menteri Daksa ini, teman-teman. Yang pasti dari narasumber prasasti yang merupakan sumber rujukan sejarah yang bersifat primer itu menyebutkan bahwa pada saat prasasti ini dikeluarkan, yaitu tahun 913 Masehi, itu Sang Maha Menteri Daksa itu telah menjadi raja. Teman-teman, ketika kita belajar sejarah terus cuman mengandalkan dari sumber primer saja, seperti sejarah Medang Mataram ini, teman-teman, ini tidak ditemukan sumber-sumber lain selain sumber primer. Oleh karena itu kita tidak akan menemukan rangkaian cerita yang utuh. Cerita ini hanya sepotong-sepotong saja, karena prasasti itu merupakan sebuah peresmian ataupun tugu peringatan yang menandai suatu peristiwa atau sesuatu yang lain yang terukir dalam sejarah. Bahkan ketika kita melihat silsilah raja-raja pun, kita berdasarkan prasasti itu kita tidak tahu pasti ada hubungan apa antara raja yang pertama dengan raja sebelumnya. Hanya sepenggal-sepenggal saja yang kita ketahui, teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pendukung lainnya. Ketika kita bicara masalah sejarah Mataram kuno, itu kita hanya mendapatkan pendukung lain itu adalah kesimpulan ataupun pendapat dari para ahli sejarah, teman-teman. Sedangkan itu termasuk sumber sejarah yang sangat-sangat sekunder sekali. Berbeda ketika kita bicara mengenai Kerajaan Daha. Kerajaan Daha memiliki sumber sekundernya, yaitu berupa kakawin dan serat gending. Yang terkenal adalah kakawin Arjuna Wiwaha, teman-teman. Dan berdirinya Kerajaan Singasari dan Majapahit sampai runtuhnya, kita memiliki banyak sekali narasumber seperti Nagara Kartagama, Pararaton,
dan serat gending lainnya, teman-teman. Bahkan ketika kita bicara sejarah mengenai setelah keruntuhan Majapahit, kita akan menemukan buku Tanah Babat yang jumlahnya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Dari sumber-sumber sejarah yang sifatnya sekunder dan primer, itu kita bisa mencocokkan dan kita bisa menemukan rangkaian cerita yang lebih utuh daripada hanya menggunakan sumber primer saja. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang meragukan sumber primer, sumber sekunder, itu hak mereka, teman-teman. Tetapi tidak bisa diingkari bahwa sumber-sumber yang sifatnya sekunder itu menjadikan kita kaya akan sumber-sumber sejarah yang tentunya kita harus mencocokkan dengan sumber-sumber yang lebih primer. Sementara itu, akhir dari pemerintahan Sri Maharaja Dakshotama juga tidak diketahui secara pasti. Dalam prasasti Sugihmenak 13 Desember 915 masih menyebutkan namanya sebagai raja. Tapi dalam prasasti Lintakan 12 Juli tahun 919, nama raja sudah berganti menjadi Rakai Layang Dyah Tulidong. Teman-teman, kembali kita menemukan jalan buntu, teman-teman. Kapan berakhirnya pemerintahan Sang Maha Menteri Daksa yang telah menjadi raja, teman-teman? Itu kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa kita telusuri kapan berhentinya. Hanya saja di dalam hanya saja pada tahun 919 Masehi itu ada sebuah prasasti yang menceritakan tentang penguasa baru di Medang, yaitu Rakai Layang Dyah Tulodong. Dan di sini juga tidak kita ketahui kapan Dyah Tulodong itu naik tahta, teman-teman. Kita hanya tahu berdasarkan prasasti tersebut bahwa pada tahun 919 Masehi itu Dyah Tulodong telah menjadi seorang raja. Apakah Dyah Tulodong itu menjadi pengganti langsung dari Empu Daksa, atau setelah Empu Daksa itu ada raja lain? Itu tidak kita ketahui. Ada kemungkinan suatu saat akan ditemukan lagi prasasti yang menceritakan peristiwa itu, apakah ada raja pengganti Empu Daksa sebelum Dyah Tulodong ataupun tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada sumber pendukung mengenai sejarah Medan ini, teman-teman. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pentingnya kita belajar sejarah itu menggunakan beberapa narasumber. Yang terpenting dalam kita berbicara sejarah atau belajar sejarah, teman-teman, yaitu ada poin-poin tertentu yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah kita harus mencantumkan narasumber yang valid. Maksudnya adalah ketika kita menemukan sebuah fakta sejarah ataupun cerita sejarah, ya teman-teman, kita sertakan, kita harus tahu dari mana sumbernya berasal. Kalau memang itu sumbernya dari prasasti, harus kita tegaskan bahwa itu dari prasasti. Tetapi kalau narasumbernya itu dari serat gending ataupun dari kidung ataupun yang lainnya, kita harus sertakan agar cerita ini tidak melenceng, teman-teman. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dari semua narasumber itu yang paling kuat adalah artefak dan prasasti.
Jadi kalau ada suatu naskah ataupun fakta sejarah yang berbicara tentang suatu peristiwa, suatu kejadian, satu nama tokoh, kemudian hal itu bertentangan dengan apa yang ada di prasasti, maka itu bisa dikatakan bahwa itu hal yang hoax dan yang bohong, teman-teman. Tetapi kalau tidak bertentangan dan tidak tercatat di dalam prasasti, itu membutuhkan sebuah kajian yang kita sebagai pecinta sejarah itu kita menganut kepada para ahli sejarah dalam menyimpulkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya rasa video yang saya sampaikan kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian video ini ada kekurangan dan ada kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang mengetahui lebih tentang sejarah ini, teman-teman, yang saya bahas di video kali ini, silahkan teman-teman untuk menulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.